Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Para jemaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, masih melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah kita sarikan dari kitab Takrib karya Abi Syuja' rahimahullah, Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimahullah ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun, ini fasal menjelaskan tentang wa yasihhu dhamanud duyuni al mustaqirrati fi dhimmati idza ulima qadruha. Wa yasihhu, dan sah apa dhamanud duyuni, nanggung utang, jadi menanggung utang, al mustaqirrati, yang tetap, atau yang sudah pasti, fi dhimmati, dalam tanggungan. Idza ulima, apabila diketahui apa qadruha, kadarnya atau jumlahnya. Rawa al-Bukhari, telah meriwayatkan hadis siapa? Al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari, an Salamah bin Al-Aqwa, dari Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kunna, adalah kami, julusan, duduk indan Nabi, di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id utiya bi janazatin, tiba-tiba didatangkan kepada beliau jenazah. Faqalu, maka mereka berkata, sholli 'alaiha, tolong salatkan jenazah ini ya Rasulullah. Tolong salat atas jenazah ini wahai Rasulullah. Qalu, faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, hal 'alaiha dainun, apakah jenazah ini punya hutang?
Qalu, sahabat menjawab, la, tidak. Qala, Nabi bersabda, fahal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Qalu, la, tidak juga. Qalu, mereka menjawab, la, tidak. Fasalla alaihi, maka Nabi menyolatkan jenazah tersebut, atau Nabi salat atas jenazah tersebut. Tsumma utiya bi janazatin, kemudian selang berapa waktu didatangkan lagi jenazah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Utiya bi janazatin ukhra, jenazah yang lain. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, salli alaiha, mohon salat atas jenazah ini. Qala, maka Nabi bersabda, hal alaihi dainun, apakah jenazah ini punya hutang? Qila, dikatakan na'am, iya. Qala, Nabi bersabda, fahal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu yang bisa untuk bayar hutang ini, warisan maksudnya? Qalu, Nabi menjawab, qalu, para sahabat menjawab, salah satu dinar. Ada ya Rasulullah, dia meninggalkan uang 3 dinar. 3 dinar. 3 dinar, kalau dinar emas 1 dinar itu 4,25 gram. 3 juta kali 4 itu berarti 12 nih. Kali 3 berapa berarti? Ya, sekitar 36 lewat lebih lah, 36 jutaan lebih. Lumayan lah, bisa untuk bayar utang. Fasalla, maka Nabi salat alaihi atas jenazah tersebut, karena utangnya bisa dibayar pakai uang itu. Summa utiya bisalisati, kemudian selang berapa waktu didatangkan lagi kepada beliau jenazah yang ketiga. Faqalu, maka mereka berkata, salli alaiha, tolong salatkan jenazah ini ya Rasulullah, salat atas jenazah ini wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, hal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Qalu, la, sahabat menjawab, la, tidak. Qala, Nabi bersabda, fahal alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Qalu, sahabat menjawab, salah satu dananir, ya, jenazah ini punya hutang kira-kira 3 dinar. Qala, Nabi bersabda, sallu ala sahibikum, salatlah kalian atas saudara kalian ini, sahabat kalian ini. Jadi Nabi tidak mau menyolatkan jenazah yang punya hutang. Kebayang nggak kira-kira kalau zaman sekarang Nabi mau nyolatin kita nggak kira-kira? Kan beberapa Anda pakai kartu pasca bayar kan? Berarti kan punya hutang berarti. Beberapa listrik kita kan pakai dulu baru bayar kan? Terutama air pump kan pakai dulu baru bayar, berarti punya hutang semua kita. Tapi tidak, selama ada kemungkinan bisa bayar, Nabi mau menyolatkan. Selama ada kemungkinan masih bisa dibayar, Nabi mau menyolatkan. Allahu Akbar. Qala Abu Qatadah, berkata siapa Abu Qatadah radhiyallahu an? Ada yang mengatakan Abu Qatadah ini meninggal di usia 105 tahun. Tapi wajahnya seperti anak muda usia 15 tahun. Karena pada saat usia 15 tahun wajahnya pernah diusap oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sejak diusap itu sampai meninggal tidak berubah wajahnya. Tidak pakai skincare-skincarean. Ada yang mengatakan begitu. Wallahu a'lam, saya berantau. Abu Qatadah. Abu Qatadah ini termasuk sahabat Nabi yang ketika mau meninggal pesan sama istrinya, nanti kalau saya meninggal jangan nikah lagi ya. Ada yang mengatakan Abu Darda juga begitu, Abu Darda juga begitu. Abu Darda, Abu Qatadah juga sama. Kalau kamu mau ketemu dengan saya di surga jangan nikah lagi. Tapi ya suaminya sahabat, surganya jelas. Kalau jenengan kan Allah alam semua. Beda sama Abu Salamah. Kalau Abu Salamah itu pas mau meninggal pesan sama istrinya, nanti kalau saya mati kamu nikah lagi ya. Jadi kalau Abu Salamah pas mau meninggal pesan sama istrinya, nanti kalau saya mati kamu nikah lagi. Terus didoakan istrinya itu, ya Allah, sepeninggal saya berikanlah pada istri hamba Ummu Salamah suami yang tidak pernah menyakitinya. Dan Allah kabulkan, punya suami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo jenengan pilih aliran yang mana? Aliran yang nyuruh istrinya nikah lagi apa yang enggak boleh istrinya nikah lagi kalau mati? Monggo silakan. Qala Abu Qatadah, berkata siapa Abu Qatadah radhiyallahu anhu,
Sholli alaihi ya Rasulullah, salatkanlah atas jenazah ini wahai Rasulullah. Wa alayya dainuhu, utangnya saya yang bayar. Ini namanya doman, jadi menanggung objek, yaitu menanggung pembayaran hutang. Kalau kafalah itu menanggung subjek, itu nanti menjamin subjek, ini menjamin objek. Jadi nanti saya utangi saya bayar ya Rasulullah. Fasalla alaihi, maka salat siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi atas jenazah tersebut. Wa indan Nasai, dan menurut riwayat An-Nasai, qala Nabi bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil wafa, dibayar tenanan ya, bil wafa, dipenuhi tenan loh, ditepati loh janjinya ya gitu. Qala berkata siapa Abu Qatadah, bil wafa, saya tepati ya Rasul. Tak bayar full kalau bahasa kita. Saya penuhi, saya akan tepati, saya akan penuhi pembayarannya. Fa shalla alaihi, maka Nabi pun menyolatkan alaihi atas jenazah tersebut. Ai hadzal ahdu alaika antafi'afi. Jadi ini janji yang harus kamu tepati ya gitu. Wa inda Ibnu Majah wa qala, berkata siapa Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ana atakaffalu bih, saya akan menjamin pembayaran hutangnya orang ini. Nah, jadi ini walaupun menggunakan kata kafala, tapi ini akadnya akad doman, karena al-ibratu fil uqud bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Jadi yang dipegang adalah maksudnya, jadi bukan sekedar pilihan katanya. Makanya kemarin saya contohkan, ada orang, saya pinjam sabunnya ya, kenyataannya dipakai sabunnya dan berkurang. Berarti itu walaupun ngomongnya pinjem, tapi sebenarnya itu akadnya akad ariyah sebenarnya. Itu. Jadi bukan akad ariyah, tapi akad minta itu sebenarnya itu. Jadi bukan pinjam. Kalau pinjam nggak boleh kurang. Kalau kurang berarti ya bukan pinjam namanya. Kan namanya dipakai itu namanya, minta itu namanya, soal. Tapi karena sudah maklum, ulima ridhoh, tidak ada masalah. Karena semua orang tahu. Makanya dalam masalah akad itu yang dipegang adalah maksudnya, bukan pilihan katanya. La bil alfadhi wal mabani. Allahu akbar. Wa yusta'nasu, dan dipakai dalil juga lihada, dan dijadikan dalil juga lihada untuk masalah doman ini bi qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, waliman jaa bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im, surah Yusuf ayat 72. Ini diantara dalil maksudnya, yang dipakai dalil untuk masalah doman ini diantara adalah surah Yusuf ayat 72. Waliman jaa bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im, dan bagi siapapun yang datang membawa piala takaran gandum milik raja yang hilang di masa Nabi Yusuf itu, himlun ba'ir, akan mendapatkan gandum seberat yang bisa dibawa oleh onta. Wa ana bihi za'im, dan saya jamin itu. Jadi tidak usah khawatir, saya akan za'im itu berarti domin. Jadi orang yang kafil wa domin, dia menanggung dan menjamin itu. Wa kana himlul ba'ir ma'lumul qadri ladaihim. Pengertian himlu ba'ir itu ya semua orang paham di masa itu, yang dimaksud adalah ya gandum seberat yang bisa dibawa oleh onta pada masa itu pun. Jadi dalam Islam, kalau ada orang punya hutang, terus kemudian ada orang yang bersedia menjamin pembayaran hutangnya, itu kalau suatu saat ada sengketa antara yang menghutangi dengan yang dihutangi, maka yang menjamin tadi wajib membayar hutangnya. Nah, kalau penjaminan itu atas maunya domin yang menjamin, maka orang yang dijamin itu bebas hutangnya, karena status domin sebagai mutabarri', orang yang berbuat baik secara sosial gitu, sukarela lah kalau bahasa kita. Tapi kalau penjaminan itu atas maunya al-madmun anhu, jadi orang yang berhutang, debitur berarti, maka tidak serta-merta bebas hutang dia. Nah, maka kalau misalnya, ini contoh ya, misalnya
Pak Fuad punya hutang ke Mas Ahmad misalnya gitu. Nah, suatu saat Pak Fuad harus bayar nih karena nggak ada duit, minta tolong ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, tolong jamin hutang saya, bayarin hutang saya. Nah, maka kemudian Pak Haryanto mengatakan, ya udah Pak Samad, saya yang bayar hutangnya Pak Fuad atas permintaan Pak Fuad. Maka dalam hal ini Pak Fuad tidak serta-merta bebas hutang. Justru sekarang Pak Fuad punya hutang ke Pak Haryanto dan Pak Haryanto berhak untuk menagih. Itu seperti itu. Tapi kalau Pak Haryanto yang punya inisiatif, udahlah Mas Ahmad, enggak usah lagi Pak Fuad, saya yang bayar hutangnya Pak Fuad. Nah, maka Pak Haryanto nanti akan menjadi dominnya. Dan Mas Ahmad bebas mau menagih Pak Haryanto boleh, menagih Pak Fuad juga boleh. Tapi karena beliau sudah menyanggupi, maka beliau wajib membayar hutangnya ke Mas Ahmad tadi itu. Dan ini Pak Fuad bebas hutang. Kenapa? Karena atas kemauan Pak Haryanto, bukan atas kemauan Pak Fuad dalam hal ini. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Wali sahibil haqqi, dan bagi orang yang memiliki hak, dalam hal ini yang menghutangi berarti, mutalabatu man syaa minad dhamin wal matmun an. Jadi bagi sahibul hak, dia berhak untuk menuntut man, siapapun syaa yang dia mau, minad dhamini, baik itu dari domin orang yang menanggung, kalau dalam kasus ini tadi Pak Haryanto misalnya, wal matmuni anhu, termasuk juga dia bisa menuntut al matmun an itu berarti Pak Fuad. Jadi yang debiturnya, yang utang ke Mas Ahmad. Jadi Mas Ahmad kan yang ngutangi, namanya kreditur namanya, kreditur. Pak Fuad yang berutang namanya debitur, betul nggak? Nah, dominnya, garantornya adalah ini Pak Haryanto, garantornya. Nah, Mas Ahmad bisa nagih ke Pak Haryanto sebagai garantornya atau nagih ke Pak Fuad sebagai yang debiturnya, boleh. Itu seperti itu. Kan bisa jadi Pak Fuad ucul-ucul aja, kalau boleh nagih ke Pak Haryanto aja lah. Misalnya boleh, terserah. Allahu Akbar. Amma dhaminu, adapun orang yang menanggung tadi, fali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka dikarenakan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ariyatu mu'addatun, barang pinjaman harus dikembalikan. Wa za'imu gharimun, dan orang yang menanggung itu bertanggung jawab untuk membayar. Ay al-kafilu dhaminun, maksudnya orang yang menanggung itu dia wajib, orang yang bertanggung jawab itu wajib membayar atau wajib menanggung risiko dari pembayaran yang ditanggung tadi itu. Rawi At-Tirmidzi, hadis tersebut siapa Imam At-Tirmidzi, wa hasan, dan dalam hasan hadis tersebut, wa amal matmun an, dan adapun al matmun an, orang yang debitur tadi, fali qaulihi, maka karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu li Abi Qatadah, kepada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, ba'dama addad dain alladhi iltazamahu anil mayyit, itu setelah beliau menunaikan hutang orang yang dia sanggupi untuk menunaikannya dari mayit tadi itu, maka Nabi bersabda, al-ana baradat alaihi jilduhu, mulai sekarang si mayit tadi kulitnya sudah dingin, maksudnya dia sudah tenang gitu. Rawahu Ahmad, hadisnya riwayat Ahmad. Jadi orang yang komitmen untuk membayar, untuk menanggung pembayaran hutang, dia harus menepati janjinya. Sementara orang yang ditanggung tadi, itu kata Nabi, dia di barzahnya dia sudah dingin kulitnya, maksudnya sudah tenang dia, sudah tenang dia. Jadi, makanya kalau ada orang punya utang terus dibayar utangnya, ya, dia tenang di barzahnya. Itu seperti itu.
Tapi idza kana ad-dhamanu ala ma bayyana, apabila ada apa ad-dhaman tadi itu ala ma bayyana, atas apa yang kami terangkan. Asalkan caranya seperti tadi itu ya, kata beliau, kata musannifnya ini. Wa idza gharima ad-dhaminu raja'a 'alal madmuni anhu. Dan apabila telah membayar siapa ad-dhaminu, dhamin orang yang menanggung tadi, raja'a maka boleh dia rujuk kembali 'alal madmuni anhu, atas orang yang ditanggung utangnya tadi. Idza kana ad-dhamanu wal qada'u bi idnihi, apabila ada apa penanggungan dan pembayaran utang itu atas izin, dengan izin orang yang berhutang tadi. Jadi kalau permohonan penjaminan hutang itu dari Pak Fuad sebagai debitur, maka setelah dibayar oleh Pak Hardianto, Pak Fuad tidak bebas hutang, tetap punya hutang, cuman kali ini ke Pak Hardianto, dan Pak Hardianto berhak untuk menagih ke Pak Fuad. Itu. Tapi saya ulang, berbeda kalau penanggungan hutang itu oleh Pak Hardianto sendiri. Jadi bukan atas maunya Pak Fuad, tapi atas maunya Pak Hardianto sendiri. Maka dalam hal ini status Pak Hardianto sebagai mutabarri', orang yang berbuat sukarela untuk membantu sesama, dan dalam hal ini Pak Fuad bebas hutangnya. Nah, kasus Abu Qatadah itu atas maunya Abu Qatadah sendiri. Maka si mayit tadi betul-betul sudah lunas hutangnya karena dibayar oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Dan ini pahalanya besar sekali. Allahu akbar. Wala yasihhu dhamanul majhuli, dan tidak sah menanggung hutang yang enggak jelas. Kalau tadi kan harus jelas kadarnya, berapa hutang yang 1 juta, 2 juta harus jelas. Dan hutang itu memang betul-betul hutang yang diakui. Jadi bukan dalam masalah. Jadi jelas dan tetap dalam tanggungan yang dimaksud adalah jelas semuanya, dan memang bukan dalam konteks yang majhul seperti ini. Kalau misalnya majhul belum enggak jelas, maka tidak bisa berlaku akad dhaman. Belum jelas kok. Wala malam yajib, termasuk juga tidak sah dhaman itu pada sesuatu yang belum tetap. Misalnya kalau nanti kamu mau ngutang, utang kamu saya nanggung. Belum ngutang kok. Kalau sedang ngutang, berapa utangnya jelas itu baru ditanggung boleh. Belum ngutang kok. Nanti kalau kamu mau ngutang, saya nanggung utangnya. Enggak bisa. Jadi harus jelas dulu terlebih dahulu. Ayat butuh wa istaqiru fi dhimmah, maksudnya tetap dalam tanggungan, ka'ayyaqula sebagaimana dia berkata, doman tulaka ma satu riduhu li fulan. Saya akan jamin untukmu terkait apa saja yang kamu akan berhutang kepada si fulan. Baru mau kok. Kalau baru mau ya enggak bisa, harus sudah berhutang baru ditanggung hutangnya. Illa tarkal mabi', kecuali berkaitan dengan barang yang dibeli yang mungkin mengalami kecacatan. Jadi kalau untuk kasus darkul mabi', jadi darkul mabi' itu contohnya gini. Ada orang mau beli barang gitu. Terus ketika dia beli barang itu, dia ragu-ragu, takutnya barangnya enggak bagus gitu. Terus saya ngomong, udah beli aja, nanti saya yang bayar. Walaupun misalnya barangnya jelek, saya yang tanggung jawab nanti. Udah beli aja nggak apa-apa, nanti saya akan tanggung jawab. Nah itu namanya darkul mabi' namanya itu. Jadi kecuali tanggungan cacat kerugian dalam jual beli. Begitu dibeli, ternyata bener barangnya jelek misalnya, ya udah saya yang ganti, saya yang bayar. Tapi kalau barangnya bagus ya mau bayar sendiri gitu. Kalau ternyata barangnya jelek, saya tanggung jawab nanti. Beli aja nanti kalau misalnya ada apa-apa saya yang bayar. Misalnya apa-apa saya yang bayar. Walaupun itu belum, tidak ada masalah. Khusus untuk yang itu diperkenankan. Aslinya tidak boleh juga sebenarnya. Aslinya tidak boleh, aslinya itu.
Wa huwa ayat manal mustari astaman. Maksudnya ayudam bina lil mustari astaman. Maksudnya yang bersangkutan harus menanggung untuk orang yang beli itu harganya. Idza kharajal mabi mustahiqan li ghairil ba'i. Nah, kalau nanti yang bersangkutan apabila keluar apa al-mabi suatu jual itu mustahaqan dalam keadaan dihaki oleh li ghairil ba'i selain orang yang menjual tadi itu. Begitu nanti dijual, dibeli sampai kepada mustari, ternyata kalau tidak sesuai dengan harapan, maka yang bersangkutan akan menanggung harganya itu. Nah, itu boleh tidak apa-apa itu. Atau muayyaban atau maiban, atau begitu dibeli ternyata mengandung aib, tidak sesuai dengan harapan, supaya orang itu nggak kecewa, dan nanti saya bayar, saya tanggung. Wa nahwa dzalika fa hadza dhamanun lima lam yasbut wa yastaqir wa jaza lil hajah. Jadi sebenarnya ini doman untuk sesuatu yang belum tetap juga sebenarnya. Aslinya tidak boleh, tapi menjadi boleh wa jaza lil hajat ilaih. Boleh karena ini dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau boleh karena dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, itu biasanya dikenal dengan istilah maslahah mursalah. Maslahah itu kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan. Mursalah terlepas dari teks Quran dan Sunnah. Artinya kalau kita cari dalil Quran Sunnahnya tidak ketemu pembolehannya. Tapi ada kemaslahatan umum yang mendesak untuk segera diwujudkan, maka menjadi boleh karena hajat tadi itu. Atau masuk dalam kategori cabangnya darurat ya. Jadi karena ini masuk dalam kategori hajat yang mendesak, maka menjadi boleh. Al-hajatu tanzilu manzilatad darurati fi ibahatil mahdhurah. Jadi hajat yang mendesak itu bisa menduduki kedudukan darurat dalam hal diperlukan sesuatu yang dilarang dalam hal ini. Atau bisa masuk juga dalam kategori mustasnayat, pengecualian dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada orang mau beli misalnya itu, mau beli sesuatu atau apalah gitu. Orang ini ragu-ragu beli enggak. Terus saya ngomong, udah beli aja. Nanti kalau misalnya ada apa-apa saya yang bayar deh. Saya yang tanggung jawab, ya kamu enggak usah merasa rugi kalau bahasa kita. Nah, begitu dibeli ternyata benar ada enggak sesuai dengan yang diharapkan. Maka saya bertanggung jawab untuk membayarnya. Itu boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya itu masalah kafalah. Berikutnya itu kafalah. Faslun ay hadza faslun wal kafalatu bil badani jaizatun. Dan adapun kafalah menanggung bil badani dengan badan itu jaizatun boleh. Kalau doman itu menanggung objek, kalau kafalah menanggung subjek. Jadi kalau ada orang mau pinjam uang ke Pak Ahmad tadi, terus saya ngomong, udah Pak Ahmad pinjemin aja, saya jamin orang ini nggak akan lari deh. Jadi saya menanggung orang ini nggak akan lari. Kalau suatu saat ada sengketa, maka saya berkewajiban mendatangkan orang yang pinjam ke Pak Ahmad, ke Mas Ahmad. Jadi saya berkewajiban mendatangkan orang yang pinjam ke Mas Ahmad. Nah, berkewajiban mendatangkan orang yang bersengketa karena saya sudah janji menanggung orang yang nggak akan lari, itu namanya kafalah. Itu menanggung subjek, tapi tidak menanggung resiko, tapi mendatangkan orang tadi itu. Idza kana 'alal makful bihi haqqun li adami. Apabila ada atas orang yang atas sesuatu yang ditanggung tadi itu adalah hak adami. Kalau hakullah enggak boleh, kalau hakul adami bisa. Seperti misalnya kisos. Kisos itu kasus yang bisa dimaafkan sehingga ada keringanan-keringanan hukum. Maka untuk kasus kisos ini bisa nanti dibuat kafil, itu bisa. Tapi kalau untuk hakullah nggak bisa, seperti pelanggaran hudud atas zina atau minum khamr atau mencuri, itu tidak bisa, karena itu masuk dalam kategori hakullah. Membedakannya dari mana? Kalau masih bisa dimaafkan oleh manusia namanya hakul adami. Tapi kalau pemaafan manusia nggak ngaruh pada hukuman, itu namanya hakullah. Itu ukurannya di situ. Wallahu a'lam
bishawab. Jadi saya ulang, kalau doman tadi menanggung objek resiko pembayaran hutang misalnya. Nah, kalau kafalah itu menanggung orang supaya tidak lari. Kalau pas ada sengketa, yang menanggung berkewajiban untuk mendatangkan orang yang lari itu seperti itu. Dalam konteks kekitaan sekarang itu, orang kalau mau kerja ke luar negeri itu biasanya ada kafilnya, sehingga dikeluarkan namanya visa itu. Visa itu bentuk implementasi akad kafil ini. Jadi nanti kafil ini bertanggung jawab terhadap orang ini bahwa dia tidak akan neko-neko. Itu seperti itu. Biasanya orang yang kalau kerja di Saudi itu nanti ada kafilnya biasanya. Kafil itu perusahaan biasanya, atau perorangan tapi yang punya perusahaan besar. Nah, itu nanti bertanggung jawab dia terhadap para TKI ini. Kalau ada apa-apa dia bertanggung jawab. Dan jaminan itu lebih kepada bahwa terima saja orang ini, saya jamin dia nggak akan ngapa-ngapain, nggak akan aneh-aneh. Kalau aneh-aneh nanti kafil yang akan dituntut untuk mendatangkan yang bersangkutan. Itu seperti itu. Makanya jangan gampang memberikan rekomendasi. Jangan gampang memberikan apa? Rekomendasi, karena itu nanti resikonya cukup berat. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Ya, saya kira ini untuk doman sama kafalah ya. Kalau masih ada waktu ya kita nanti bahas masalah syirkah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya protesnya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan contoh tadi ya, Pak Fuad, Mas Ahmad sama Pak Hadi. Utang pertama Pak Fuad, begitu Pak Hadi menanggung jamin, apakah status Pak Fuad ini sah, sudah nggak punya utang terhadap Mas Ahmad? Itu yang pertama, meskipun belum terbayar ya sama Pak Hadi. Yang kedua, Pak Hadi sebagai penanggung Pak Fuad, kemudian misalnya dia meninggal. Yang meninggal Pak Hardi. Pak Hardi, padahal belum terbayar. Nah, apakah sekarang Pak Hardi sebagai orang yang memiliki hutang tadi ya, kemudian karena meninggal, apakah saudara dia itu mempunyai kewajiban untuk membayar hutang Pak Hardi atas nama yang tadi? Itu Ustaz. Namun? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tidak otomatis Pak Fuad bebas hutang. Beda dengan hiwalah kemarin. Kalau hiwalah kemarin muhil langsung bebas dari tanggungan. Begitu dialihkan hutangnya, terjadi kesepakatan deal, sudah muhil yang punya hutang pertama ke orang yang menghutangi sebelumnya itu dan dialihkan kepada pihak yang lain, dia muhil langsung bebas hutang. Nah, dalam hal ini Pak Fuad tidak otomatis, dirinci. Kalau penanggungan hutang oleh Pak Hardianto atas inisiatif Pak Fuad yang minta tolong kepada Pak Hardianto untuk menanggung hutangnya, maka Pak Fuad tidak bebas hutang begitu saja. Maka Pak Hardianto masih punya hak untuk menagih hutang ke Pak Fuad, karena yang menginisiasi adalah Pak Fuad, bukan Pak Hardianto. Berbeda dengan kalau Pak Hardianto yang menginisiasi. Udah Pak Fuad, enggak usah khawatir, Mas Ahmad saya yang bayar. Begitu Pak Hardianto ngomong gitu, Pak Fuad bebas hutang. Kenapa? Karena status Pak Hardianto sebagai mutabarri' dalam hal ini, sebagai orang yang sedang berbuat baik, sebagai orang yang berbuat baik secara sosial, dan otomatis Pak Fuad sudah bebas hutang. Jadi ada rinciannya Pak. Yang menginisiasi doman ini siapa? Jadi kalau yang penanggungan hutang ini atas inisiasi Pak Fuad tidak otomatis. Tapi kalau atas inisiasi Pak Hardianto bebas, itu tidak otomatis. Beda sama hiwala kemarin.
Kalau hiwala muhil langsung bebas hutang. Tabra'u dhimmah. Jadi langsung hutangnya bebas. Itu seperti itu. Satu. Kemudian yang kedua, lalu bagaimana ini? Apakah kalau suatu saat belum sempat terbayar utangnya, lantas kemudian bagaimana nih? Karena Pak Hardianto keburu wafat nih, misalnya belum sempat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang akadnya sudah deal saat beliau masih hidup, berarti dari sebagian harta Pak Hardianto tetap harus dikeluarkan untuk dibayarkan. Kenapa? Karena masuk dalam mimba diwasiyati yusi biha audain. Itu utangnya Pak Hardianto itu kan. Kan sudah ditanggung oleh beliau kan. Nah, berarti itu sebelum pembagian waris, ahli waris harus mengeluarkan pembayaran utangnya Pak Hardianto dulu. Termasuk utang penanggungan itu. Karena itu masuk dalam kategori mimba diwasiyati yusi biha audain. Makanya dalam hal ini si ahli waris sebelum membagi warisnya, di samping ditunaikan wasiatnya, membayar hutang dan wasiatnya, di antara hutangnya adalah kewajiban Pak Hardianto untuk membayar hutang ke Mas Ahmad, yang itu notabene hutangnya Pak Fuad yang sudah beliau jamin dalam hal ini. Dan itu harus tepati itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Monggo yang lain, monggo Pak Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini terkait dengan seseorang yang sudah meninggal dan mempunyai hutang ya. Tapi dalam konteks ini keluarga, kerabat atau teman-teman itu tidak tahu siapa yang memberi hutang itu. Ini bagaimana cara keluarganya itu bisa menyelesaikan dalam memenuhi kewajiban untuk bayar hutang kerabat yang sudah meninggal tadi. Sudah ada orang meninggal dunia, ya. Terus itu punya hutang, tapi kerabat dan keluarga itu tidak tahu sama sekali siapa orang itu yang memberikan hutang. Oh, tapi keluarga tahu dia punya hutang gitu? Enggak, ini hanya suatu imajinasi saya. Oh, ini jadi seandainya itu fakta itu terjadi itu hukumnya seperti apa, ini suatu imajinasi dari saya. Saya sampaikan kemarin di pembahasan di sini bahwa ada baiknya, bahkan seharusnya ya, dalam kasus muamalah seperti utang piutang itu seorang suami terbuka kepada istri terbuka kepada suami, orang tua terbuka kepada anak-anak, terbuka kepada orang tua, sehingga penyelesaiannya jelas. Saya contohkan kemarin ada jamaah saya di Pondok Kopi, suaminya itu terbuka, dia punya utang sama siapa saja, dan siapa yang punya utang sama dia itu terbuka dia. Sehingga suatu saat ketika suaminya meninggal dunia, itu istrinya langsung ngambil tindakan bayar ke siapa aja, karena suaminya terbuka. Dan sampai ada kasus itu kan, tiba-tiba ada salah seorang teman suaminya nagih utang kan. Kata istrinya, tunggu dulu, suami saya nggak pernah cerita kalau dia punya utang sama sampean gitu. Karena suami saya terbuka orangnya, nggak pernah cerita kalau punya utang sama sampean soalnya. Tunggu dulu ya, saya akan konfirmasi ke teman-temannya dulu. Maka tanyalah ke teman-temannya. Maka ada temannya yang mengatakan, oh iya, suami kamu punya utang sama dia 10.000. Cuman dia punya utang sama suami kamu 20.000. Rupanya dia mau cari kesempatan gitu. Ya ketahuan akhirnya itu. Nah, jadi ada baiknya, bahkan sepatutnya lah, kalau kita punya hutang itu cerita, supaya jangan sampai keluarga kita mereka-reka dan menduga-duga. Saya cerita kemarin di sini, bapak saya Allah yarham itu, karena beliau petani ya, itu kalau punya utang sama siapa, itu ditulis di pintu gede di dapur rumah itu, yang bisa dibaca oleh semua keluarganya termasuk anak-anaknya. Bapak saya itu. Nanti begitu lunas dihapus sama beliau. Sehingga ketika bapak saya meninggal, ada orang yang datang ngaku-ngaku itu ada, tapi semua terkonfirmasi. Jelas ini nggak bener, ketahuan semua itu. Maka sepatutnya kita begitu, Pak. Nah, taruhlah misalnya ini nggak begitu gitu ya. Bagaimana kalau begitu?
Ya ini agak repot juga ini Pak kalau begini. Ini yang saya pernah cerita di sini. Saya pernah mimpi ketemu dengan satu jamaah yang beliau sudah wafat. Saya nanya sama beliau, Bang, alhamdulillah pas mimpi itu saya sadar kalau beliau udah mati gitu. Saya bilang, Bang, apa yang paling abang rasakan berat di alam barzah itu? Saya bilang, yang paling abang rasakan sebagai hal yang berat di alam barzah itu apa? Saya tanya gitu, dalam mimpi tapi ini ya. Az-Zumar ayat 42, kan mungkin roh bertemu roh itu mungkin. Kata jamaah saya ini, dia cerita, hutang yang saya tidak ceritakan Ustaz. Hutang yang saya tidak ceritakan itu memperberat barzah saya. Dia bilang gitu. Kurang lebih gitulah penjelasan beliau itu. Itu menusuk sekali dalam hati saya itu tentang betapa sebenarnya kalau kita punya hutang jangan diam, ceritakan. Paling enggak catatlah. Catatan juga bisa menyelamatkan Pak dengan izin Allah. Saya punya jamaah orang Harapan Baru Regensi sini, cuman pindah ke Klender orangnya. Suatu saat beliau stroke Pak. Stroke, beliau menduda ya. Jadi sudah cerai dari istrinya, beliau menduda, stroke beliau. Kan kalau stroke itu beberapa memori kan mungkin ada yang hilang ya. Qadarullah beliau sembuh Pak, sembuh, normal kembali sembuh. Tapi beberapa memori menghilang tadi. Di antara tentang utang itu Pak, tentang utang. Suatu saat beliau buka buku. Nah, bagusnya beliau tertib administrasi Pak. Kalau punya utang tercatat. Begitu buka buku, beliau kaget. Ya Allah, saya punya hutang ya sama. Catatannya menyelamatkan dengan izin Allah, catatan itu menyelamatkan. Makanya kan kalau punya hutang kan perintahnya suruh nyatet Pak. Suruh catat. Itu supaya terselamatkan. Kalau bapak saya dicatat di pintu Pak. Anake bojone tanggane semua. Ngoten nggih, wallahu alam bisawab. Satu lagi kan. Nggih, monggo Pak. Kemarin saya sempat mendengarkan satu talkshow di sebuah radio. Narasumbernya salah satu syekh di Madinah. Terkait dengan pembahasan masalah pekerja riba. Terus Pak. Nah, ada pertanyaan dari pendengar itu seperti hasil kerja atau gajian dari bank itu menurut saya itu modelnya seperti apa? Terus apakah bisa dioptimalkan dengan keperluan sehari-hari atau seperti apa? Nah, saya ini menjawab bahwa gaji dari penghasilan kerja di bank itu bisa digunakan untuk keperluan membangun hal-hal yang kurang baik dalam artian seperti septic tank, WC dan sebagainya. Apakah hal ini memang ada hadisnya seperti itu Pak? Terima kasih. Sampun. Fakta fikih memang perihal status gaji orang kerja di bank itu memang ulama berbeda-beda. Tadi Bapak merujuk ke ulama Madinah. Kalau ulama Madinah, Lajnah Daimah Saudi memang menggunakan rumus sederhana ya. Sederhananya ma yatawalladu minal haram fahuwa haram. Jadi semua yang muncul dari yang haram ya haram, gitu aja. Nah, kebanyakan ulama Saudi berpandangan ya kerja di bank konvensional itu ya gajinya haram. Nah, karena itu usaha haram, gajinya juga haram itu. Nah, gaji yang haram itu masuk dalam kategori cacat dalam akad ya. Jadi bukan zatnya yang haram, tapi lebih kepada haram karena cacat dalam akadnya itu. Mungkin saya meraba-raba aja kalau beliau tidak menyebutkan dalilnya ya. Mungkin saya membatasi pada kasus yang Bapak maksud ya. Kalau kita diskusinya panjang ya. Nah, mungkin beliau berdalil kepada sebuah hadis ya. Hadis riwayat Abi Dawud. Hadis nomor 2894 kalau saya tidak salah itu. Pernah satu saat Nabi kita Muhammad SAW itu takziah. Dan beliau mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Setelah selesai beliau pulang. Dalam perjalanan pulang beliau disambut atau dihadang oleh pembantu rumah tangga yang kena musibah itu. Kata pembantunya itu, khadimnya itu, ya Rasulullah, katuran pinara, mohon kembali lagi ke rumah orang yang kena musibah itu. Maka Nabi bersama para sahabat datang lagi ke situ. Ternyata dihidangkan makanan.
Dalam riwayat itu para sahabat lihat Nabi makan nggak, Nabi makan nggak. Takut juga mereka makan rupanya. Rupanya Nabi makan. Begitu Nabi makan, semua makan, Pak. Makan semua. Begitu menyentuh daging kambing, Nabi bertanya. Nabi ada sensornya, Pak. Bismillah itu. Ini mujizat beliau ya. Kata Nabi, mana tuan rumahnya? Aukamakal. Ini mafhum riwayat ya. Kenapa daging kambing ini haram? Nabi nanya ke tuan rumahnya, kenapa daging kambing ini haram? Kata tuan rumahnya ngomong, saya tadi nyuruh pembantu saya ya Rasulullah untuk mencari kambing untuk saya hidangkan sekarang ini. Rupanya nggak ada yang punya kambing tetangga saya. Ada tetangga punya kambing, punya suaminya, dijual oleh istrinya tanpa sepengetahuan suaminya. Itu akad jual beli kan kemarin harus miliknya kan. Kalau bukan miliknya kan tidak sah akad jual belinya. Berarti ini cacat dalam akad berarti kan. Maka kemudian Nabi bersabda, "Aukamakal, ini serahkan kepada para tawanan." Jadi Nabi nggak nyuruh buang daging kambing itu, karena kambing itu halal, zatnya halal, disembelih dengan cara yang halal. Cuman cacat pada akad pemindahan haknya itu. Nabi nggak suruh buang. Nabi suruh kasih ke para tawanan. Tawanan di masa Nabi itu orang-orang di penjara, karena di masa Nabi belum ada penjara. Tawanan itu biasanya para budak-budak biasanya. Jadi nggak suruh dibuang juga. Nah, mungkin pendapat Syekh yang Bapak maksud tadi itu berdalil pada hadis itu. Jadi untuk jenis akad-akad yang cacat itu seperti itu termasuk riba itu tidak disuruh buang, tapi disuruh menggunakan yang sifatnya nggak masuk ke perut lah, untuk inventaris pembangunan jalan atau WC atau fasilitas umum atau apalah sifatnya begitu. Itu bagi yang sependapat dengan beliau ya. Nah, tapi kalau kita buka lebih lebar lagi tentu diskusinya panjang. Wallahu a'lam bishawab. Izin saya baca yang di online dulu ya. Pak Ustadz, kalau yang bersangkutan punya piutang kemudian wafat, kemudian ahli warisnya menagih, tapi yang punya hutang merasa yang bersangkutan sudah wafat dan otomatis hutangnya terbebas dan tidak mau membayar, apakah itu menjadi amalan bagi si mayit atau menjadi amalan si ahli waris jika diikhlaskan? Utang ini termasuk akad yang tidak bisa batal hanya karena mati. Jadi dengan nanti memang ada beberapa jenis akad tertentu yang dengan matinya salah satu pihak yang berakad itu otomatis batal, itu ada. Tapi ini tidak. Ini walaupun yang menghutangi mati, akad hutang itu tetap berlangsung dan wajib dibayar. Nah, ini menarik, seandainya si ahli waris mengikhlaskan, ini termasuk amalan, karena yang berhutang ternyata mangkir, tidak mau membayar dengan dalil karena sudah mati berarti tidak bebas hutang. Enak ya. Nah, ini kalau ada sikap pengikhlasan dari pihak ahli waris bagaimana? Pertama gini, pengikhlasan oleh ahli waris itu harus oleh seluruh ahli waris. Tidak boleh oleh satu. Misalnya ahli warisnya ada 5-5-nya harus mengikhlaskan. Kalau satu nggak terima nggak bisa. Karena itu bukan milik satu orang, itu milik semua ahli waris soalnya. Gitu. Jadi harus semua ahli waris mengikhlaskan. Kalau semua ahli waris mengikhlaskan, itu merupakan pahala bagi si ahli waris terutama. Nah, karena itu hartanya si mayit, otomatis si mayit juga dapat bagiannya. Karena wa'al laisa linsani illa ma sa'a. Orang itu tidak akan mendapatkan kalau apa yang dia usahakan. Harta dia kan dari hasil usaha si mayit itu juga. Maka insya Allah si mayit juga mendapatkan bagiannya. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Monggo Pak Penang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini kaitannya dengan rukun iman mengenai qada dan qadar ya. Nggih. Ketika kita mendapatkan suatu kejadian atau musibah yang umum tuh, kita insya Allah mudah untuk mengikhlaskan ridho terhadap ketentuan tersebut. Namun ada saat yang kita itu sulit pakai ibadah Ustaz untuk tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, ikhtiar apa ya Ustaz yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit untuk melakukan hal tersebut.
Terima kasih. Sami-sami. Pertama itu yang harus kita ingat baik-baik ya, bahwa interaksi antara kita dengan Allah itu bukan hak dan kewajiban. Saya ulang ya, interaksi antara kita dengan Allah itu bukan hak dan kewajiban. Ini berbeda dengan kalau kita dengan makhluk. Kalau dengan makhluk ada istilah hak dan kewajiban. Ini mesti kita pahami dulu dari awal ya. Suami istri. Suami itu punya hak yang dilindungi oleh Allah dan kewajiban istri. Istri punya hak yang dilindungi oleh Allah dan kewajiban suami. Orang tua punya hak yang dilindungi dengan kewajiban anak. Anak punya hak yang dilindungi oleh kewajiban orang tua. Atasan dan bawahan juga begitu. Atasan punya hak yang dilindungi dengan kewajiban bawahan. Bawahan punya hak yang dilindungi dengan kewajiban atasan. Dan masing-masing harus saling, tidak boleh merasa paling. Karena bahaya kalau sampai atasan merasa lebih penting daripada bawahan. Karena bahaya kalau hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan. Paham ya? Nah, itu satu. Tapi kalau kepada Allah jangan pakai teori ini. Kalau kepada Allah yang ada tugas kita kepada Allah apa? Itu prinsip dulu itu. Mengapa demikian? Saham Allah kepada kita itu 100%. Kita kepada Allah nggak punya saham sama sekali. Saham Allah kepada kita 100% karena bahkan nyawa kita milik Allah. Semuanya kita ini milik Allah. Sementara kita kepada Allah nggak punya saham sama sekali. Kita punya saham apa terhadap Allah? Nggak punya saham sama sekali. Karena semua milik Allah. Nyawa kita pun milik Allah. Jadi kalau sama Allah jangan bicara hak dan kewajiban. Di perusahaan yang boleh bicara yang punya saham. Yang nggak punya saham, kalau orang Jawa Timur nyebut ojo kakean cangkem, kan seperti itu. Tapi Allah itu maha baik. Sebetapapun Allah pemilik saham 100%, Allah suruh kita, tidak hanya dipersilakan, disuruh kita untuk punya niat yang baik, punya usaha yang baik dan benar, doa yang baik dan benar, tawakal. Yang dibalik semua itu Allah janjikan pertolongan. Maka sikap kita pertama Pak Wenang ya, jangan pernah menuntut apapun terhadap Allah karena Allah nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Maka kalau dirasa ketetapan Allah itu terasa berat bagi kita, kedepankan pertama husnudzon, baik sangka kepada Allah. Sebetapapun sulit kita menangkap hikmah di balik itu, mentok kita katakan saya yakin di balik semua ini pasti ada hikmah kebaikannya. Mbuh opo karo pokoknya yakin aja. Kuatkan itu, saya yakin di balik semua ini pasti ada hikmah kebaikannya. Enggak tahu apa itu. Tapi saya ulang memang begini ini enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya apa tadi? Sulit pakai dal tadi. Tapi memang husnudzon harus mode on terus. Jadi husnudzon mode on itu harus. Ya ini saya bilang ini memang enak ngomongnya aja ini, tapi tidak apa-apa. Konsepnya memang begitu konsepnya. Jadi kan ada masalah itu yang kita cepat ketemu hikmahnya, ada yang tidak kunjung ketemu hikmahnya itu. Tidak tahu main kemana hikmah itu, tidak ketemu misalnya. Nah, maka kalau memang tidak ketemu hikmahnya, tidak kunjung ketemu hikmahnya, yakin aja bahwa di balik semua ini pasti ada hikmah kebaikannya. Bon, itu satu dulu Pak Haji Unang, satu dulu. Jadi jangan pernah menuntut Allah, karena Allah itu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, itu Allah. Allah itu tidak patut dituntut terkait dengan apa yang dia kerjakan, justru manusialah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Pun kalau sama Allah sama Allah itu ngemis saja sama Allah itu. Wis sama Allah itu ngemis saja. Saya terima ya Allah, saya terima ya Allah. Semakin kita menolak takdir, semakin menyakitkan. Semakin kita enggak terima, semakin menyakitkan. Wis terima nggih pun ya Allah kula terami. Pun monggo kula terami. Nah, gitu. Dan husnudzon sama Allah bahwa saya yakin di balik semua ini pasti ada hikmah kebaikannya. Apa enggak tahu, yakin aja sama Allah udah. Itu yang pertama nggih, yang pertama dulu. Yang kedua, kalau kita sudah yakin seperti itu, sekarang tinggal kita fokus pada perintah Allah untuk kita apa. Kan kita yakin semua takdir Allah nggak mungkin salah kan? Semua ketetapan Allah nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita.
Maka fokus kita nggak usah fokus pada takdir Allah yang sudah pasti benernya itu. Fokus kita pada perintah Allah untuk saya apa menghadapi masalah ini. Nyatanya ini ada masalah ini. Perintah Allah apa untuk saya? Fokus ke situ aja. Oh, Allah suruh saya bersabar, ya bersabar. Allah suruh saya bersyukur, ya kita bersyukur. Allah suruh kita bertawakal, ya kita bertawakal. Allah suruh kita berdoa, ya kita berdoa. Allah suruh kita berusaha, kita berusaha. Fokus pada perintah Allah aja apa? Perintah Allah apa ini untuk saya ini? Perintah Allah. Udah gitu aja. Maka kalau ini yang kita lakukan Pak, insya Allah lah. Insya Allah tidak mungkin buruk hasilnya insya Allah. Kenapa? Karena ana inda dzanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Cuman memang kadang ya tadi enak ngomongnya aja itu. Kadang prakteknya dari apa? Sulit pakai dal. Gitu. Kalau mau nangis aja nggak apa-apa. Ya Allah, hamba mau nangis ya Allah ya. Sakit banget ya Allah. Saya terima ya Allah, tapi sakit banget ini. Saya terima ya Allah, tapi sakit banget ini ya Allah. Saya terima ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Hamba Engkau Maha Tahu, hamba berusaha ridho ya Allah. Karena semakin kita tidak terima dengan takdir, semakin menyakitkan. Semakin kita tidak terima, semakin menyakitkan. Nah, memang kadang manusia itu terburu-buru kadang. Kadang manusia itu terburu-buru. Di antara sebab kenapa takdir itu terasa begitu menyakitkan, karena kita ingin berlari lebih cepat daripada takdir yang telah Allah tetapkan. Jadi kita maunya kadang cepat selesai, padahal Allah maunya kita berlatih di sini. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Pernah ada seorang datang ke seorang syekh, seorang guru. Kata gurunya, santrinya belum ngomong, gurunya udah ngomong ini. Apa? Kamu mau menceritakan betapa baiknya Allah kepada kamu dengan musibah ini, sehingga karenanya Allah ampuni dosa-dosamu? Apa kamu akan mengadukan tentang Allah kepada saya? Karena Allah telah begitu baik dengan musibah ini, Allah sempurnakan kemuliaan kamu. Kata muridnya, nggak jadi saya pulang aja. Jadi di balik musibah, di balik kejadian yang tidak enak itu, ada banyak dosa yang diampuni oleh Allah di situ insya Allah. Ada kemuliaan yang Allah sempurnakan di situ insya Allah. Nah, ini kita sadar saja. Nah, kadang sebagai manusia, saya pribadi kalau terjadi hal yang gak enak, kadang itu meso aja. Orang Jawa Timur kan fasih mesohnya itu. Nah, itu begitu teringat akan janji akan diampuni dan dosa itu, jadi tertahan. Memilih untuk, ya Allah, hamba tahan perihnya ini karena hamba yakin ada ampunanmu di sini. Hamba tahan perihnya ini ya Allah karena hamba tahu di sini ada ampunanmu. Itu yang buat kadang-kadang berusaha untuk bertahan, untuk menahan perih itu. Karena di balik itu ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Muslim, kalau kita sabar, dosa itu rontok seperti daun yang berguguran dari dahannya, atau seperti pohon yang menggugurkan daun-daunannya. Tapi kalau kita bersyukur, ada orang kena musibah bersyukur. Kok bersyukur? Hadisnya sahih riwayat Ahmad, sahih ghairi. Akan diampuni dosanya oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ada orang kena musibah kok bersyukur. Hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih ghairihi. Ada dalam kumpulan sahih hadis qudsi itu. Allah akan ampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Banyak pengampunan Allah di situ. Kalau kita sanggup bersyukur, luar biasa. Saya pas ngomong bagaimana cara mensyukuri musibah itu, ada jamaah nanya gitu ke saya. Karena saat itu ada jamaah punya ada masalah gitu ya. Beliau cerita ke saya, terus saya tanya, ibu maksudnya apa? Kata jamaah saya itu, tolong nasihati saya Ustadz. Karena yang nanya ini ketua MTI, ketua majelis taklim. Saya bilang, ya udah disyukuri aja bu, saya bilang gitu. Kata beliau, emang musibah bisa disyukuri Ustaz? Bisa. Caranya? Saya nanya ke beliau, dari apa yang telah Allah ambil dari ibu, dengan yang masih Allah berikan kepada ibu, lebih banyak mana? Iya sih Ustaz, ya ada itu disyukuri, saya bilang. Gak usah fokus sama yang hilang, fokus pada yang masih banyak yang bisa disyukuri, saya bilang. Tapi lagi-lagi Pak, ini enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya apa tadi? Sulit.
Tapi kalau sanggup, saya ulang hadisnya riwayat Ahmad dan sahih ghairihi, diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ini luar biasa. Kalau sanggup. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih Pak Haji Unang nggih. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada fenomena ada pedagang A, di sebelahnya ada pedagang B. Nah, terus ada konsumen pedagang A, kebetulan pada saat sudah dilayani menggunakan uangnya itu ternyata si pedagang A itu kurang. Nah, akhirnya si pedagang A ini pinjam ke pedagang B, pinjemin dong saya, gitu kan, sekian gitu, karena untuk menelangi ini karena kekurangan receh yang dia tidak punya, gitu loh. Nah, ini transaksi seperti ini ada pendapat lain katanya tidak boleh, Ustaz. Apakah ada dasarnya gitu? Bagus. Iya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau statusnya pinjem boleh. Kalau statusnya nuker tidak boleh. Saya ulang ya. Kalau statusnya pinjem, ada uang kecil nggak, pinjem dulu ya. Kalau pinjem tidak apa-apa kalau pinjem. Kalau gini, nuker uang. Wah, belum ada, adanya baru 50.000 ini. Ya udah, mana saya bawa dulu uangnya deh. Nukernya nanti masih. Tapi udah dibawa yang 50 itu. Nah, itu ada penundaan, tidak yadan biyadin, tidak qabdan biqabdin, itu yang buat riba. Nah, itu penundaan itu yang nggak boleh. Kalau akadnya ngomongnya pinjem dulu. Nuker. Kalau pinjem nggak apa-apa kalau pinjem. Pinjem dulu, nanti saya bayar. Nah, kalau pinjem itu kan utang akadnya, Pak. Kalau utang nggak apa-apa. Kalau yang nggak boleh itu kalau nuker 100. Nuker, terus kata yang mau nukerin, nggak ada, adanya cuma 50 ini. Udah bawa aja dulu ini 50 ini. Nah, nggak langsung seketika. Berarti ada ceda, itu riba. Itu yang nggak boleh. Makanya akadnya diperbaiki. Pinjam dulu ya. Jadi nggak jadi pinjam, saya pinjam dulu ya. Ini pinjam dulu. Pinjam berakadnya utang. Kalau utang tidak apa-apa kalau utang. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada yang nanya juga ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana hukumnya dropship Ustaz. Dropship itu kayak akad salam kemarin, pesan itu ya. Dropship itu apa? Dropship itu? Monggo Pak. Dropship itu ini beli dalam bentuk modal besar. Terus Barangnya itu bisa datang langsung atau datangnya nanti, tapi udah bayar dulu. Kalau yang dimaksud seperti akad salam kemarin, selama spesifikasinya disebutkan dengan jelas, maka boleh, tidak apa-apa. Kemarin akad salam itu kan boleh bayar dulu, nanti datang barangnya belakangan, atau barang datang baru dibayar, atau barang datang dicicil. Kemarin kan boleh semua. Kalau itu yang dimaksud, asal spesifikasinya jelas, tidak apa-apa. Tapi kalau nggak jelas, tidak boleh. Harus jelas. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Jadi bisa bayar dulu barang belakangan datang, atau barang datang baru dibayar, atau barang selesai terus dibayar dengan cara dicicil sesuai dengan perjanjian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Monggo, siapa dulu ini? Ya, dari OJK apa dari Depak? Dari OJK dulu. Terima kasih Ustaz. Oke. Menyambung yang tadi penjelasan bahwa apabila ada orang yang menjadi penanggung, maka apa yang ditanggungnnya itu harus diselesaikan ketika dia sudah meninggal dan diambil dari harta warisan. Bagaimana kalau nilai yang ditanggung itu akan menghabiskan sebagian besar dari harta warisan? Mungkin harta warisan kita sedikit kecil, sehingga ini akan mengganggu hak dari para ahli warisan.
apakah tetap harus dieksekusi dilaksanakan atau bagaimana? Ya, sami-sami. Kalau itu wasiat atau hibah kepada selain ahli waris terutama, itu memang ada batas maksimal sepertiga dari total harta. Tapi kalau hutang nggak bisa. Kalau hutang ya karena itu hutang dan dia sudah berkomitmen untuk menanggung itu, yang secara otomatis hutang menjadi kewajiban untuk membayarnya, yang berarti itu ada kewajiban harta dia untuk dikeluarkan guna pembayaran hutang itu, maka nggak ada pilihan. Makanya jangan gampang-gampang menjamin juga kalau duitnya nggak banyak. Jadi jangan gampang-gampang menjamin kalau duitnya nggak banyak, itu seperti itu. Jadi secara prinsip yang dibatasi sepertiga maksimal itu kalau wasiat. Nah, itu pun wasiat boleh lebih dari sepertiga asal semua ahli waris sepakat. Nah, atau hibah kepada selain ahli waris, dalam arti terutama orang tua kepada anak ya. Itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau dari orang tua kepada anak justru tidak ada masalah. Kalau misalnya dia mau bahkan lebih dari sepertiga nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau kepada anak ukurannya ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Bisa lebih dari itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dasar jauh-jauh lah, contoh misalnya ada anak butuh biaya kuliah. Biaya kuliahnya itu memakan separuh dari hartanya misalnya. Bapaknya ngomong, maaf nak, dalam Islam dibatasi sepertiga aja. Ya gak kuliah anaknya nanti. Paham maksudnya gitu? Ya, jadi itu contoh saja misalnya. Terus kemudian cukup hitung ya. Ini di online ada lagi yang nanya. Ustadz maaf nanya di luar topik. Apakah dosa mendoakan Donald Trump terompah sama setan Yahoo mati? Apakah dosa kalau mendoakan terompah sama setan Yahoo mati? Enggak dosa, enggak apa-apa, doakan aja dong. Moder apa-apa ya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kasus kalau orang tua ya, dia memberikan hutang kepada beberapa pedagang A, pedagang B, pedagang C. Nah, semua ada catatannya. Kalau dulu sebenarnya hutang itu catat di buku kecil gitu kan. Nah, saya waktu kecil itu masih melihat tidak ada bahwa saya ini hutang. Tetapi sekarang orang tua udah nggak ada dan hutang itu dibayar. Kemudian yang dihutangkan itu udah belum meninggal juga, gitu. Jadi statusnya gimana ya kalau umpamanya kita yang jelas yang tadi itu akan susah gitu ya. Kalau kita mau menjelaskan kepada di antara keluarga itu ada 5 orang. Kalau saya sudah jelaskan aja seperti itu. Nah, tapi bagi yang lain seperti apa? Pertanyaan saya seperti itu. Terus kedua, saya merasa udah nggak ada utang lagi nih. Tapi khawatirnya ada beberapa mungkin yang kecil gitu, misalnya ada punya utang apa enggak gitu ya. Saya khawatir dia takutnya. Dan itu gimana caranya kita untuk melepas kekhawatiran kita ini ada utang yang mungkin hanya sedikit kita pinjam gimana, tapi nggak sadar bahwa itu belum kita bayar atau sudah kita bayar. Gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita agak lebih tenang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi ya, jadi kalau itu berkaitan dengan ahli waris, maka itu harus seluruh ahli waris mengikhlaskan. Kalau tidak, kata dia bapak kan, kalau bapak secara pribadi kan sudah mengikhlaskan. Tapi bagaimana dengan yang lain? Ya itu urusan yang lain. Tapi itu nggak bisa lepas masih, karena bapak hanya baru bapak yang mencoba mengikhlaskan harta itu. Nah sementara ahli waris yang lain belum tahu kan? Ya berarti urusannya belum selesai, nggak bisa itu. Makanya dalam hal ini kita nggak bisa mengikhlaskan secara pribadi sementara ini haknya berenam misalnya tadi itu. Ya begitu yang saya pahami gitu. Jadi harus semuanya mengikhlaskan. Kalau enggak berarti tetap diurus itu sebagai hutang yang harus dibayar kepada ahli waris dalam hal ini. Begitu Pak, wallahu a'lam. Makanya masalah hutang ini berat gitu. Terus itu satu. Yang kedua berkenaan dengan apa tadi Pak Nun Sewu? Oh, utang, takutnya punya utang yang kecil-kecil ya. Ya, mungkin dulu Darmaji di kantin makan kerupuk 5 bayar 1 misalnya gitu. Atau sama teman waktu SMP pinjam barangnya belum dikembalikan sampai sekarang dan atau gimana rimbanya, atau nyolong jambu tetangga atau apa macam-macam. Tapi kalau
di kampung saya itu ada kaidah gini, kaidah. Kalau kaidahnya gini, penolakan adalah izin yang tertunda. Jadi kalau kita ada jambu tetangga itu atau mangga tetangga kita teriak, paling nedi jambune nggih, gitu. Minta jambunya ya, dalam teriak, ojo. Nah, itu anak-anak kadang tetap ngambil itu. Kenapa? Karena penolakan adalah izin yang tertunda biasanya. Karena nanti ada masa di mana kita itu nonton TV bareng. Karena di kampung dulu itu kan kampung itu TV cuma 1 atau 2. TV hitam putih atau berwarna, tapi yang berwarna itu kacanya aja itu. Ditaruh di atas, orang nonton bareng, nonton film akhir pekan malam minggu itu atau artis safari atau apa, atau tinjau lespikal. Itu begitu kumpul, kita semua orang itu kan kumpul. Itu orang dulu itu Masya Allah ya. Kalau adegan Beri Priman sama Advent bangun terus ada adegan ciuman tuh, ada bapak-bapak yang maju nutup pakai sarung. Merem. Anak kecil suruh merem itu. Peduli dengan moralitas anak orang. Nah, di situ kadang ketemulah itu anak-anak sama yang punya jambu itu kan, atau yang punya mangga itu. Kamu kemarin ngambil jambu saya. Nggih Pak Le. Ojo balik maneh yo. Nggih. Itu penolakan adalah izin yang tertunda. Nah, tapi itu jangan dipakai kaidah, itu kaidah orang kampung saya itu. Nah, jadi taruhlah Bapak pernah begitu ya, pernah begitu misalnya pernah begitu. Bagaimana itu? Pertama taubat, minta ampun sama Allah. Nah, kepada orang-orang yang kita nggak tahu itu saya sering punya saran gini. Ini saran untuk Bapak, untuk saya juga ya. Saran saya gini, bilang sama Allah gini, ya Allah, pokoknya pada sebagian sedekah hamba, semoga pahalanya untuk orang-orang yang pada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak. Itu yang dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah mengatakan, di antara kewajiban orang yang punya kewajiban mengembalikan hak kepada orang lain sementara orangnya sudah meninggal atau enggak jelas di mana rimbanya adalah sedekah atas nama mereka. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Nah, sehingga saran saya untuk Bapak, untuk saya, untuk kita semua, kita tekadkan dalam hati. Allah Maha Tahu dan Allah nggak mungkin lupa, yang lupakan kita aja. Saya bilang ya Allah, pokoknya di pada setiap sedekah hamba, semoga sebagian pahalanya adalah untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak itu. Nah, dan jangan lupa mintakan ampun untuk mereka. Kalau Imam Ghazali itu dalam kitab Minhajul Abidin itu punya satu sighat istighfar gini diantaranya, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Itu kita mohon pada Allah, ya Allah ampunlah dosa hamba, dosa kedua orang tua hamba, dan dosa orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban minta maaf. Kalau nggak bisa bahasa Arab pakai bahasa juga nggak ada masalah. Nah, harapan kita dengan doa-doa itu, beban kita di akhir diringankan oleh Allah, bahkan diampuni oleh Allah. Kata Imam Al-Qurtubi, ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Kata beliau begitu dalam kitab At-Tadhkirah. Ngoten Bang nggih? Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain, silakan. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Saya mau menanyakan tentang muamalah waris ya Pak. Apalagi yang berhubungan dengan hutang-hutang Pak. Okay. Di Indonesia ini untuk kaitannya dengan hukum waris itu sendiri bisa hukum dalam hal hutang piutang itu ada yang berpedoman menggunakan hukum perdata, terus ada juga yang berpedoman hukum Islam. Nah, di hukum perdata itu ada Pak yang namanya menolak waris. Waris sendiri juga kita bisa ketahui warisan itu pasti isinya dua Pak. Kalau nggak harta pasti hutang gitu Pak. Nah biasanya ini kan yang ditolak pasti yang nggak enak gitu Pak. Nah ini kalau di Islam kan untuk menolak waris mungkin nggak ada, tapi secara hukum Islam sendiri yang saya tahu, ketika misalnya ahli warisnya itu berpindah keyakinan, itu menjadi tidak bisa saling mewaris ketika orang berbeda keyakinan. Betul. Nah, ketika ada situasi seperti itu Pak, dari hukum Islamnya sendiri ini kira-kira
kepastian hukum ya, saya kira kepastian hukum bagi yang memberikan hutang itu bagaimana? Ketika misalnya ahli waris hanya satu, terus dia berpindah keyakinan sehingga tidak punya kewajiban untuk mengambil alih warisan yang bisa dikatakan itu warisannya kebetulan hutang, itu bagaimana? Baik. Mungkin itu Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kalau ada orang meninggal dunia sementara dia mewariskan hutang, berarti dia punya hutang ya. Itu pembayaran hutang itu sebenarnya tidak langsung diambil dari harta ahli waris, tapi diambilkan dari harta yang bersangkutan kalau dia ada harta. Makanya kan kalau kita merujuk pada surah An-Nisa ayat 11 dan 12 itu, pembagian waris itu setelah ditunaikannya hutang dan wasiat. Mimba di wasiyati yusi biha auden. Kalau urutannya dikeluarkan biaya pemakaman dulu, terus dikeluarkan utangnya, baru wasiat kalau ada, baru warisan dibagi. Pertanyaannya menarik ini. Nah, ini dia punya hutang, terus kitanya nggak punya harta untuk bayar hutang itu juga nggak punya, nggak ada. Adanya ahli waris yang sudah murtad gitu ya. Ya sudah, itu masalah dia itu. Iya itu masalah dia itu. Dia naudzubillah ya. Dengan keturunan murtad aja udah masalah itu kan. Ditambah lagi punya hutang udah masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya dalam hal ini dari pihak ahli waris yang murtad itu ya kembali pada dia. Kan dia sudah murtad kan, aturan dia bagaimana? Kalau ada aturan dalam Islam diambilkan dari harta warisannya itu. Nah, nanti kalau warisan nggak ada, maka ahli warisnya yang berusaha untuk membayar itu. Kalau warisan ternyata murtad ya kembali pada si murtad itu mau bayar apa enggak. Kalau dia mau bayarin ya nasib dia agak mendingan lah. Tapi kalau nggak mau ya udah wassalam. Itu wallahu alam bisawab. Kalau mengenai perdata, kalau perdata BW, kalau muslim ya jangan ke sana lah. Ya kita ke perdata yang di PA gitu kalau masalah perdata itu. Jadi jangan ke PN tapi yang ke PA. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, silakan kalau ada. Oke, monggo Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang masalah riba, Pak Ustaz. Kalau kita meminjam kan, terus memakai bunga, berarti itu riba. Terus. Sedangkan riba janganlah memakan riba. Nah, sedangkan yang biasanya menurut pendapat saya saja yang memakan riba itu kan yang meminjamkan karena memperoleh bunga. Sedangkan yang meminjam ya, sesuai dengan pinjamannya gitu. Jadi katanya yang memberi, yang menerima juga berdosa. Itu gimana penjelasannya, Bos? Kan akad ribawi itu akad yang batil. Kalau akadnya batil, al-butlanu la athara fil hukmi, sesuatu yang batal tidak punya implikasi hukum, maka akadnya batil, akad pinjam-meminjam batil, berarti yang dipinjamkan pun batil. Jadi mau yang minjem mau yang meminjami ya dua-duanya batil. Karena batil berarti ya nggak benar semua, karena nggak benar ya. Dalam hal ini dosa besar, tidak hanya dosa kecil, dosa besar. Riba itu dosa besar, bukan dosa kecil. Nah, jadi riba itu akad yang batil. Nah, sesuatu yang batil itulah asara fil hukmi, tidak punya implikasi hukum. Tidak ada pemindahan hak yang benar, tidak ada pinjam-meminjam yang benar dalam hal ini. Karena batil semua, karena batil ya dosanya berdosa dalam hal ini, dan itu dosa besar dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Jadi iya, Pak. Zakat fitrah, apakah boleh memberikan zakat fitrah pada asisten rumah tangga kita sendiri? Baik. Pertama, boleh asal dia fakir atau miskin atau mustahik lah dalam hal ini, terutama fakir miskin tentu. Yang kedua, boleh asal dia tidak dalam tanggungan kita. Dalam tanggungan misalnya bagaimana? Kalau pembantu rumah tangga itu serumah dengan kita, yang nafkahnya kita tanggung, maka dia tidak berhak menerima zakat dari kita. Justru kita mengeluarkan zakat dia, zakat fitrahnya dia.
Nah, kalau dia serumah dengan kita dan kita tanggung nafkahnya. Tapi kalau dia pembantu yang neko, pulang pergi, hanya terima gaji dari kita tapi tidak kita nafkahi, maka itu tidak ada masalah selama yang bersangkutan itu kita ketahui adalah mustahik zakat, terutama fakir atau miskin dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi? Cukup nggih? Kita tutup dengan besok sudah takbiran ya? Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah besok sudah takbiran, pasti itu Muhammadiyah insyaallah. Kalau pemerintah nunggu sidang isbat dulu. NO dan Persis kemungkinan 21. Kemungkinan tapi. NO dan Persis. Kalau Muhammadiyah pasti besok udah itu insyaallah. Karena sudah diumumkan kan? Kalau pemerintah tetap nunggu sidang isbat. Kalau NO sama Persis kemungkinan tanggal 21 kemungkinan ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah tingkat Masjid Asyhada